Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resa Yolanda, perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Agenda 1. Materi kita dari agenda 1 ini ada tiga, yaitu satu, sikap perilaku bela negara, yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun atribut kenegaraan kita yaitu ada 4. Yang pertama adalah bendera merah putih, yang kedua bahasa yaitu bahasa Indonesia, yang ketiga adalah lambang negara yaitu eh, Garuda Pancasila, yang keempat adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lalu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Terus tuh ada nilai dasar bela negara, yaitu ada 5 ya. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Apa sih analisis isu kontemporer itu? Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Ada pun tahapan penyelesaian isu. Yang pertama itu identifikasi dan deskripsi isu, yang kedua memilah atau menapis isu, yang ketiga mendalami atau analisis isu, yang keempat adalah alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu, di mana identifikasi dan deskripsi isu ini harus memuat yaitu data, fakta, dampak, pihak-pihak yang terlibat, serta visualisasi. Lalu yang kedua, memilah atau menapis isu atau teknik APKL, SG. Yang pertama itu teknik APKL. Yang pertama itu A, aktual, yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, problematik atau isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks nih, sehingga perlu dicarikan segala solusinya. Yang ketiga, kelayakan atau isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, kelayakan atau L, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan. Eh, dan kita harus memecahkan permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu teknik USY yang kedua. Yang pertama U atau urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu seriousness atau seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana semestinya. Yang ketiga, mendalami atau analisis isu. Sebenarnya untuk kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu teknik SWOT, bisa juga fishbone, seperti itu. Atau 5 why, ini ngambil contoh yaitu fishbone. Di sini kita bisa melihat penyebabnya ya, bisa penyebabnya dan mengapa itu bisa terjadi seperti itu. Sebab akibat. Lalu yang keempat yaitu alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian isunya ini bisa kita jabarkan.
Lalu bisa kita lihat, kita buat tahapan setiap alternatifnya itu bagaimana saja, lalu hasil yang kita harapkan dari setiap alternatif yang ada, dan para pihak siapa saja yang harusnya terlibat dalam menyelesaikan isu tersebut. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, hal-hal yang dibahas pada modul ketiga yaitu menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS. Lalu kita jelaskan juga menjelaskan kemampuan awal bela negara seperti apa sih, seperti itu. Lalu menyusun rencana aksi bela negara yang kita buat, misalnya tadi kan ada 5, dalam 1 5 itu bisa kita buat ada beberapa poin, kita bisa masukkan beberapa aksi seperti misalnya cinta tanah air, kita bisa menggunakan baju batik, bisa menggunakan pakaian UMKM seperti itu. Lalu melakukan kegiatan siagaan bela negara yaitu seperti PBB dan tata upacara sekolah, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim serta cara kamalam dan ASBN. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.